Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya ya, Pak Roni di mata kuliah Fisika Dasar 1 untuk tema GLB dan GLBB. Pada video sebelumnya kita sudah melihat pengerjaan latihan soal untuk soal nomor 1. Nah, yang berikutnya adalah kita akan mengerjakan latihan soal untuk nomor 2. Kita lihat soalnya. Sebuah mobil yang memiliki massa 450 kg. Ini massa mobil adalah 450 kg. Mula-mula bergerak dengan kecepatan ini ya 30 meter per sekon. Setelah 5 detik kecepatan mobil menjadi 20 meter per sekon. Berapakah gaya dorong yang bekerja pada mobil tersebut? Kemudian mobil berjalan konstan selama 1 menit. Jadi ya kondisi yang berikutnya adalah berjalan konstan selama 1 menit. Namun tiba-tiba mobil tersebut mati dan berhenti setelah 3,5 menit dari kecepatan konstan tersebut. Pertanyaannya, gambarkan grafik hubungan antara kecepatan dan waktu pada semua kondisi tersebut ya, di atas, serta berapakah jarak total yang diketahui yang ditempuh oleh mobil tersebut. Ya, oke, kita coba ya. Diketahui ya, ini diketahui ya, diketahui massa mobil itu adalah 450 kg ya. Tuh. Ya, kemudian seperti pada pembahasan soal nomor 1 di video sebelumnya, kita identifikasi ini ada berapa kondisi. Kondisi yang pertama adalah mula-mula bergerak, jadi ada kecepatan awal ya sebesar 30, kemudian menjadi 20 meter per sekon. Jadi misalkan kondisi awal itu adalah A ya. Kemudian kondisi yang kedua adalah B. A itu tadi kondisi awal, kecepatan awalnya itu adalah 30 meter per sekon. Nah, kemudian yang VB-nya itu tadi setelah 5 detik adalah 20 meter per sekon. Nah, ini. A ke B itu peristiwanya apa? Jelas kita tahu bahwa semakin lama semakin pelan. Berarti ini adalah apa? Peristiwanya adalah peristiwa A ke B itu peristiwanya adalah GLBB, diperlambat ya. Ya. Tadi T-nya itu adalah 5 detik ya. 5 detik. Tuh. Kemudian habis itu B ke C ya. B ke C. Ini kondisi yang kedua. Ya, BC adalah kondisi yang kedua. Di sini disebutkan kemudian mobil berjalan konstan selama 1 menit. Oke, berarti T-nya itu adalah 60 detik ya. 60 detik itu kondisi yang kedua. Ini ya karena konstan ya tadi sudah disampaikan ya. Maka prosesnya adalah B ke C itu
adalah GLB. Oke ya. Kemudian yang berikutnya, namun tiba-tiba mobil tersebut mati dan berhenti setelah 3,5 menit dari kecepatan kontan. Jadi setelah dari C itu ke D, ya, kondisi yang ketiga, ya, ini C ke D, ya, adalah GLBB diperlambat, ya, karena dari punya kecepatan menjadi pelan-pelan tidak punya kecepatan atau berhenti, yaitu 3,5. Berarti T-nya adalah 3,5 ya, menit, yaitu sama dengan berapa? 3 kali 60, 180, ya, ditambah 30, berarti 210 detik. Ya. Oke. Nah, dari sini kita bisa menggambarkan grafik hubungan antara kecepatan dan waktu pada semua kondisi, kondisi yang pertama, kondisi yang kedua, dan kondisi yang ketiga. Grafiknya seperti apa? Ya, kita lihat, mohon maaf ya, saya kurang bagus ini grafiknya. Ini, kok kurang bagus lagi ya. Ini saya coba, ya. Nah, ini ya, seperti ini. Yang pertama adalah kondisi dari A ke B ya. Misalkan ini kondisi A. Di sini ya, ini adalah waktu ya. Ini adalah kecepatan V. Ini meter per sekon. Ini adalah sekon. Ya. Nah, grafiknya bagaimana? Yang pertama adalah VA. Ya, ini V adalah di sini misalkan. Ini VA. Ya, 30. Ya, 30 meter per sekon. Kemudian VB-nya misalkan di sini. Ya, ini adalah setelah 5 detik. Ini VB, yaitu 20 meter per sekon. Kemudian setelah ini VB ya, tadi VA. Kemudian ke konstan selama 1 menit. Ya, ini harusnya 5 detik ya, sedikit saja ya, ini 5 gitu kan. Ya, kemudian dari sini adalah 60 kan gitu kan. Ya harusnya jaraknya ini lebih panjang lagi ya. Tapi karena memang buat saya sudah habis tinggal segini ya, kita biarin saja ya. Jadi kemudian setelah itu adalah VC ke ini, ke kondisi D ya. Ini adalah VD sama dengan 0. Maka kita tuliskan di sini, mohon maaf, VD itu ya sama dengan 0 atau berhenti. Jadi ini adalah semua kondisi ya digambarkan seperti ini. Nah, ini dari sini ke sini tadi jaraknya adalah berapa? 210 sekon. Kemudian dari sini ke sini itu tadi adalah 60 sekon. Ini ke sini adalah 5 sekon. Di antara Anda gambarnya yang bagus ya. Ini saya mohon maaf ya. Hanya sketch saja. Nah, jadi kira-kira ini adalah kondisi 1 ya. Pakai yang ini aja. Kemudian yang ini adalah kondisi 2. Lebih jelek ya. Ya inilah. Kemudian yang ini adalah kondisi 3. Nah, jadi ada 3 kondisi. Ya, jadi grafik hubungan itu seperti ini. Ya, bentuknya. Ya, beda dengan soal yang pertama itu ya. Tolong Anda cermati ya. Oke. Kemudian yang pertama adalah kita lihat masing-masing dari kondisi tersebut ya. Yang pertama adalah kondisi ya A ke B, yaitu tadi GLBB
diperlambat. Ya, GLBB diperlambat. Ya, itu rumusnya ya VT V0 plus AT. VT-nya kecepatan akhirnya yaitu VB, dalam hal ini 20. Kemudian kecepatan awalnya adalah 30. Kemudian A yang kita cari, pasti ntar nilainya negatif. Ya. T-nya adalah 5. Maka ini ke sini adalah minus 10. Ya. A kali 5. Maka ya A-nya berapa? A-nya adalah 10 bagi 5. Ya. Minus 10 bagi 5 berarti minus 2 meter per sekon kuadrat. Nah, ini buktinya bahwa secara otomatis nilai A-nya negatif itu pasti GLBB-nya diperlambat. Kemudian setelah itu ada beberapa rumus untuk menghitung A. Boleh memakai rumus VT kuadrat sama dengan V 0 kuadrat plus 2AS atau S sama dengan V0T plus setengah AT kuadrat. Monggo silahkan. Ya. Saya misalkan pakai rumus ini ya. Ya, S AB sama dengan V0T. V0T plus setengah AT kuadrat. V0 ini 30 dikalikan dengan 5 ditambah setengah ini minus 2 ya. T kuadrat adalah 25 karena T-nya 5 ya gitu. Ini coret. Berarti berapa? 30 kali 5 adalah 150 dikurangi 25 ya. Ini sudah setengah AT kuadrat 25 sama dengan 125 meter. Itu jarak yang ditempuh dari kondisi A ke kondisi B. Kemudian kondisi ya B ke C yaitu GLB. GLB adalah apa? Kecepatan dimanapun itu sama. Ya, ini VB-nya 20 ketika kondisi C juga sama ya 20. Maka kita memakai rumus menghitung jarak yaitu SBC sama dengan V kali T. V-nya adalah tadi 20 ya. Kemudian T-nya adalah 60 atau 1200 meter. Ya. Kemudian kondisi C. Ya. Kondisi C ke D ya. Yaitu apa? GLBB diperlambat. Ya. Di mana kecepatan pada C adalah 20, kemudian semakin lama ke D adalah 0. Ya. Kita cari nilai A-nya dengan rumus VT sama dengan V0 plus AT. VT-nya kecepatan akhirnya pada D adalah 0. Ya. Kemudian V0-nya adalah pada VC yaitu 20 plus A. T-nya adalah 210, betul ya. 3,5 kali 60 ya 180 ditambah 30 ya jadi 210. Maka A-nya adalah minus 20 dibagi 210 sama dengan ya, coret minus 1 per berapa 42 ya. Ya. Kok 42 dibagi 210 bagi 20 sebentar ya. Saya lihat pakai ini ya. Ya, 2 per ini aja ya, dibikin ini aja. Ya mohon maaf ini kita hapus. Ya. Ini berarti minus 2 per 21 meter per sekon kuadrat. Ya, karena 21 bagi 2 kan tidak bisa. Ya, jadi kita biarkan saja seperti itu. Kemudian kita pakai rumus untuk menghitung
jarak dari C ke D, yaitu S C ke D sama dengan V0T plus setengah AT kuadrat. Ya, V0-nya adalah 20 dikalikan dengan T itu 210 ya, ditambah setengah ya, dikalikan A-nya adalah minus 2 per 21, T-nya adalah 210 kalikan kuadrat ya, 210. Ini coret ya, ini coret ya, saya kira. Nah ini ya, ketemu, kemudian ini 21 juga kita coret ya, berarti ini betul ya, 21 kita coret ya. Ini berarti 2 kali 210 berarti 4.200 dikurangi 2.100 ya. Ini 10, ini kan 10 ya. 2.100 sama dengan 2.100 meter. Maka jarak yang ditempuh ya, S tot ya sama dengan SAB ditambah SBC ditambah SCD sama dengan ya, ini adalah 125 ditambah 1.200 ditambah 2.100 ya, sama dengan berapa? 2.100 ditambah ini aja 3.300 ya, 3.300 berarti 3.425 meter. Ya, itu jawabannya ya, sudah lengkap semuanya. Oh ya, yang ini ya, yang gaya dorong, saya selalu kelupaan. Gaya dorong yang terjadi pada kondisi A ke B ya, berarti sudah ada percepatan. Nah, percepatan ini digunakan untuk melawan A-nya digunakan untuk melawan gaya gesekan, maka A-nya menjadi positif gitu ya. Jadi F sama dengan M kali A, maka M-nya adalah 450 dikalikan 2. Ini A-nya minus 2 kan menunjukkan arah saja ya, percepatannya yang semakin lama semakin diperlambat ya. Jadi ini gayanya kan tetap yang dikeluarkan kan ada untuk mendorong ini. Berarti ketemunya adalah 900 Newton. Ya. Itu gaya dorong. Oke, ada yang mau ditanyakan? Kalau tidak ada, untuk latihan soal nomor 2 GLB dan GLBB saya akhiri sampai di sini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.